Di saat itu Rasulullah SAW sudah titik yang terakhir, menunjukkan jarinya ke atas, matanya pun ke atas, mengucapkan la ilaha illallah balir rafiqal a'la. Saya milih kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Siti Aisyah, di saat itu aku melihat tangan Rasulullah SAW semakin menurun. Disitulah Rasulullah SAW sudah pisah dari hidup dunia. Langsung Siti Aisyah menangis. Keluarga Rasulullah, istri-istri Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, terdengar berita Rasulullah sudah meninggal dunia. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, "Man qala anna Muhammadan qad mat, wallahi la aqta'u unuqahu bis-sayf." Demi Allah, barang siapa yang berkata Nabi Muhammad mati, saya akan potong lehernya. Berita yang berat untuk diterima. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an sudah tidak boleh menahan diri. Uthman bin Affan radhiyallahu an sudah tidak boleh berbicara. Sayyidina Ali bin Abi Talib saat berdiri dia jatuh duduk tidak bisa bangun lagi. Kondisi yang membuat sahabat Rasulullah sendiri tidak boleh bertahan musibah yang macam ini. Allah namakan mati musibah. Dan terbukti surah Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguh akan engkau meninggal dan semua manusia akan meninggal. Inilah sunnatullahi di dunia. Langsung terbawa berita kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Datang Sayyidina Abu Bakar dari luar. Rasulullah SAW sudah dalam kondisi meninggal dunia. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu membuka wajahnya Rasulullah yang tertutup dengan kain dan melihat dengan mata yang sedih. Sambil nangis Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sambil air mata Sayyidina Abu Bakar tertumbah dan di atas muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abu Bakar mencium kepala Rasulullah dan mencium mata Rasulullah. Laqad tibta hayyan wa mayyitan, sungguh wajah yang baik hidup dan wajah yang baik walaupun sudah meninggal. Radhiyallahu anhu arda. Disitulah sahabat tidak mau menaturkan bagaimana cara menkuburkan, di mana dikuburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para nabi dan rasul kalau meninggal dunia, tempatnya meninggal adalah tempatnya kuburannya. Jadi tidak boleh dipindahkan kemana-mana. Disitulah dikuburkan. Akhirnya Siti Aisyah terpaksa karena rumahnya menjadi makam Rasulullah, dia pindah dari rumah itu ke rumah yang lain. Karena tidak boleh juga orang tempati di makam kuburan. Dan dimandikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, kemudian Al-Quthum, kemudian Al-Abbas, Abu Talha yang menggali, sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat saat dikuburkan Rasulullah SAW dan dimasukkan dalam lahat. Sayyidina Abu Bakar nangis. Atabat anfusukum an tahthu turaba ala Rasulillah. Sampai anaknya Siti Fatimah, apakah ada kemauan dalam diri anda sekalian untuk tumbahkan basir-basir dan tanah di wajah Rasulullah SAW. Siti Fatimah nangis melihat perpisahan. Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Datang Sayyidina Abu Bakar, melihat keadaan sahabat sudah sangat kacau, menghadapi musibah yang terbesar di dunia ini adalah meninggalnya Rasulullah. Naik mimbar Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut." Barang siapa yang menimbah Nabi Muhammad, Muhammad sudah meninggal dunia.
Tapi barang siapa yang beribadah kepada Allah, Allah Maha hidup. Dan dia baca, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa in mata aw qutila anqalabtum ala a'qabikum, wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzi Allahu asy-syakirin." Ali Imran 144. Disitulah kemuliaan Rasulullah SAW. Terbukti sayangnya Rasulullah SAW. Rasulullah memang sudah meninggal dunia, tapi Islamnya masih hidup. Rasulullah sudah menyempurnakan tugasnya, tapi dakwahnya masih ada. Rasulullah SAW sebagai Nabi dan sebagai manusia, dan sunnatullah kita akan semua meninggal dunia, tapi sunnahnya Rasulullah masih hidup dalam jiwa kita. Rasulullah masih ada dalam fikiran kita. Rasulullah masih ada dalam sikap kita. Rasulullah masih ada dalam akhlak kita. Rasulullah ada bersama kita saat kita di masjid. Saat kita masih jaga takwa, kita mengikuti sunnah Rasulullah. Selama kita hidup sampai mati, selama ada Rasulullah sama kita. Karena Rasulullah selama hidup tidak pernah lupakan kita. Karena ada satu hari Rasulullah SAW saat menkuburkan sahabat, Rasulullah SAW lagi duduk memegang sebuah tusukan dan menyentuh tusukan kepada tanah dan nangis sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau nangis?" Kata Rasulullah, "Saya lagi ingat saudaraku. Saya lagi membayangkan saudaraku." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami bukan saudaramu?" Kata Rasulullah, "Bukan. Kalian adalah sahabatku." "Siapa saudaramu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Saudaraku adalah orang-orang yang datang setelah aku meninggal, tapi mereka cinta mati sama aku, cinta mati terhadapku. Berilah salam, wahai sahabatku, kalau mereka sampaikan dan jumpa dengan saudaraku, sampaikan salam dari Rasulullah SAW." Dan kata Rasulullah, "Aku pesan kepada saudaraku, wahai sahabatku, sampaikan kepada saudaraku, aku menunggu mereka di hadapan pintu surga." Mudah-mudahan kita semua saudara Rasulullah SAW. Sekarang saya bertanya kepada anda sekalian, apakah kita merindukan Rasulullah? Apakah kita ingin orang-orang bisa melihat wajah Rasulullah? Apakah kita ingin memegang tangan Rasulullah, salaman sama Rasulullah dan mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan sampai kita orang yang datang di hari kemudian dijegah oleh malaikat. Kita mau jumpa Rasulullah, tapi malaikat menjegah kita, tidak dibolehkan kita jumpa Rasul. Sampai Rasulullah kaget, "Ini umatku, ini umatku, ini umatku." Kata malaikat, "Ya Rasulullah, memang ini umatmu, tapi engkau belum tahu apa yang dilakukan mereka setelah engkau meninggal. Ini yang menjauhkan mereka dari Rasulullah." Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang jauh dari Rasulullah SAW. Sayyidina Bilal, sesudah meninggal Rasulullah SAW, tidak ada aman dan tidak merasa nyaman untuk tinggal di Madinah. Dan malah tidak sanggup dia azan. Pindah melarikan dirinya kepada negeri Asyam. Beberapa sekian lama Bilal bin Rabah radhiyallahu an bertahankan diri dari jauh kota Madinah, melihat satu malam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah memanggil Sayyidina Bilal, "Wahai Bilal, apakah kau belum merindukan aku? Kenapa kau pindah dari Madinah? Wahai Bilal, bila kau balik ke Madinah, saya sangat merindukanmu." Ini dalam mimpi Sayyidina Bilal. Bangun mimpi, bangun tidur radhiyallahu an, langsung nangis dan berangkat segera menjalankan dirinya dari kota Asyam datang ke Madinah. Sampai ke kota Madinah malam hari dan melihat makam Rasulullah, melihat tiang-tiang yang ada di masjid dari pohon kurma.
melihat mihrab-mihrab Rasulullah. Ingat cerita-cerita yang terbaik manusia. Ingat cerita yang paling kasih sayang. Ingat semua cerita Rasulullah SAW selama hidup. Begitu Bilal radhiyallahu an menghayati dan menghayalkan bayanannya Rasulullah SAW selama hidup. Dan dia ingat Rasulullah SAW meninggal dunia. Masuknya waktu subuh. Sayyidina Bilal radhiyallahu an naik atas masjid Rasulullah. Di waktu itu kalau orang azan di atap masjid naik. Sayyidina Bilal naik atas atap masjid dan membawa azan subuh. Kita kepada Rasul. Kita kepada Rasul.